Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Kali ini saya akan menceritakan kisah dari anak keempat Rudeus, yaitu Sighart Saladin Greyrat. Sighart sendiri adalah putra kedua Rudeus dan Sylvie yang menjadi tokoh utama dalam serial Mushoku Tensei Extra Chapter 12 Oblige. Sebelumnya saya ingatkan jika video ini berisi spoiler, jadi buat kalian yang tidak nyaman dengan spoiler bisa langsung saja tutup video ini, dan tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke konten. Aku ingin menjadi Chidarman. Itulah kata-kata yang sering diungkapkan Sig saat dirinya berusia 5 tahun. Chidarman itu sendiri adalah sosok pahlawan dari dunia asal Rudeus yang sering diceritakannya kepada Sig, dan hal itu membuat Sig sangat mengaguminya. Meskipun Rudeus mengatakan jika Chidarman adalah sosok yang keberadaannya sangatlah jauh, bagi Sig sendiri sosok Chidarman sangatlah dekat dengannya. Sosok Chidarman di mata Sig kecil adalah ayahnya sendiri yang selalu bersikap baik serta selalu membantu orang yang kesusahan, dan ditambah lagi dia juga mendengar kisah heroik ayahnya dari Dewa Utara Kalman III. Dikarenakan hal itu, Sig sangatlah ingin untuk menjadi seorang Chidarman seperti ayahnya juga, dan dia kemudian meminta Kalman III untuk mengajarinya berpedang. Awalnya Dewa Utara Kalman III menolak permintaan Sig karena merasa tidak baik dalam mengajar, namun setelah Orsted meyakinkannya, Kalman III pun akhirnya menyetujui untuk menjadi guru Sig. Hal ini bukan mengartikan jika Sig hanyalah berlatih dengan Kalman III, melainkan dia secara rutin juga berlatih pedang di bawah Mama Merah atau Eris, dan juga berlatih sihir dengan ayahnya Rudeus. Hari-hari penuh latihan seperti itu terus dilewati Sig kecil, hingga akhirnya setelah 2 tahun dia harus meninggalkan rumah karena dirinya kini telah mendaftarkan diri di Akademi Ranoa. Di akademi itu Sig memulai kisah heroiknya dengan bergabung menjadi dewan siswa yang mengurusi murid-murid bermasalah, dan tentunya tidak ada satupun dari murid-murid itu yang bisa melawan Sig karena Sig sudahlah menjadi sangat kuat di waktu itu. Kehebatan Sig ini membuatnya menjadi sangat populer di antara kalangan gadis dan selalu dipuji oleh para guru beserta teman-temannya. Begitulah keseharian Sig di Akademi Ranoa, dan singkat cerita 8 tahun pun cepat berlalu, dan Sig yang berusia 15 tahun kini telah lulus dari Akademi Ranoa, dan setelah itu dia melanjutkan ke Akademi Asura. Di akademi barunya itu, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi di Akademi Ranoa pun kini harus terjadi, dan itu adalah Sig dikucilkan karena rambut hijaunya. Sig awalnya tidak memperdulikan keadaan itu dan terus melanjutkan cita-citanya, yaitu menjadi seorang Chidarman. Namun sayangnya setiap kali dia menyelamatkan seseorang, orang yang diselamatkannya itu tetaplah menghindari Sig. Dikarenakan itu, Sig mulai menyadari jika kebebasannya dalam menghajar siswa bermasalah di Ranoa adalah dikarenakan pengaruh ayahnya yang sangatlah besar di sana. Namun Asura adalah tempat yang berbeda. Di sana orang-orang berani menantang Sig, yang mengartikan jika pengaruh ayahnya tidaklah sebesar itu di Asura. Maksudnya di sini Sig mulai merasa jika dirinya tidaklah lebih dari penjahat kecil yang menghajar orang dengan mengandalkan pengaruh ayahnya saat di Ranoa. Namun meskipun seperti itu, api semangat untuk menjadi Chidarman tidaklah padam. Singkat cerita, 1 bulan pun telah berlalu, dan selama itu juga kakak Sig yang bernama Ars terkadang mengunjunginya, namun hal itu tidak membuat keadaan membaik. Si kecil tetaplah dikucilkan dan tidak memiliki teman berbicara sama sekali, hingga akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang bernasib sama dengannya. Orang itu adalah seorang pria dengan tubuh gemuk nan pendek dengan rambut birunya yang nyentrik bernama Pak JR. Pak JR ini adalah anak dari Pak atau Pangeran Kerajaan Shirone, dan dia dari lahir sudah memiliki kutukan yang membuatnya memiliki tubuh yang pendek, dan dikarenakan hal itulah ditambah lagi rambutnya yang biru, Pak JR menjadi dikucilkan. Dikarenakan mereka berdua mempunyai latar belakang yang sama, yaitu dikucilkan, Pak JR dan Sig dengan cepat menjadi dekat, dan keduanya kemudian selalu belajar bersama dan berlatih pedang bersama juga.
Begitulah keseharian Sik di Akademi Asura yang membosankan mulai berubah, dan akhirnya pada suatu hari Pak JR mengajaknya pergi ke pasar budak. Mengetahui itu, Sik tentunya menjadi sangat terkejut, dan di sana dia akhirnya mengetahui jika ibu Pak JR adalah seorang budak, dan dikarenakan ayah Pak JR sebelumnya menguasai pasar budak, Pak JR ingin mengikuti jejaknya. Bagi Pak JR sendiri, pasar budak yang merupakan tempat bertemunya kedua orang tuanya bukanlah tempat kejahatan, dan Sik pun akhirnya memahami apa yang dirasakan Pak JR. Oke, singkat cerita, hari pun cepat berlalu dan kini mereka berdua telah berada di tahun kedua akademi. Sik mendapatkan nilai teratas di ujian praktek bertarung, sedangkan Pak JR mendapatkan nilai teratas di ujian teori. Keduanya mendapatkan nilai teratas di bidangnya masing-masing, dan meskipun seperti itu, mereka tetap saja dikucilkan. Meskipun seperti itu, mereka berdua kini telah terbiasa dengan hal itu dan tidak lagi mempermasalahkannya. Di suatu hari ketika Pak JR dan Sik sedang bersantai, tiba-tiba seorang gadis berparas cantik dengan rambut pirang yang indah menghampiri Sik. Gadis itu adalah putri Ariel yang bernama Sariel Anemoi Asura yang datang untuk meminta maaf karena selama ini menjauhi Sik, dan kemudian dia mengatakan jika mungkin dirinya akan menjadi istri Sik di masa depan, dan kemudian pergi begitu saja. Melihat itu, Sik tentunya menjadi sangat terkejut, namun dirinya cepat menyadari jika gadis itu adalah putri Ariel yang sebelumnya dijodohkan dengan kakaknya Ars, namun dikarenakan Ars lebih memilih Aisyah, maka yang selanjutnya dijodohkan dengannya adalah dirinya. Singkat cerita, setelahnya setiap hari Sariel selalu datang menyempatkan waktu untuk mengobrol dengan Sik untuk melakukan pendekatan, namun pembicaraan di antara keduanya tidak pernah nyambung. Sariel menyukai barang-barang khas wanita seperti bunga, boneka, dan yang lainnya, sedangkan Sik hanyalah menyukai pertarungan dan kisah-kisah heroik. Begitulah pembicaraan mereka yang tidak nyambung di setiap harinya, dan Sariel selalu pergi meninggalkan Sik ketika dirinya sudah merasa canggung, dan meskipun seperti itu, setidaknya bagi Sik, Sariel adalah gadis yang baik dan sifatnya itu mengingatkannya pada adiknya yang bernama Chris. Mengingat adiknya Chris, Sik kemudian juga mengingat tentang kakaknya yang bernama Lara yang sifatnya sangat berbanding terbalik dengan Sariel. Bagi Sik sendiri, Lara adalah seorang gadis yang jorok, kasar, semaunya sendiri, suka menjahili orang dan suka membolos. Namun meskipun seperti itu, entah mengapa Sik sangat dekat dengannya, dan Sik pun mulai mengharapkan sosok Sariel yang seperti kakaknya itu. Ya, biar bagaimanapun pernikahannya dengan Sariel belumlah ditentukan, jadi Sik tidaklah terlalu memikirkan hal itu. Kedatangan Sariel di kehidupan Sik ini sendiri bukannya membuat dia mendapatkan teman, namun justru dia semakin dijauhi dan dikucilkan. Namun meskipun seperti itu, para pengikut Sariel selalu datang ketika Sik dan Pak JR diganggu dan mengusir orang-orang yang mengganggunya. Hal itu sendiri tentunya bukanlah dikarenakan mereka yang ingin berteman dengan Sik, melainkan hanya ingin melihat idola mereka Sariel bahagia. Dikarenakan hal itu, para senior dan guru yang sebelumnya menganggap Sik dan Pak JR seperti benalu yang tidak pernah dianggap, akhirnya mulai menganggap mereka sebagai eksistensi yang hidup di akademi. Cerita dimulai ketika Sikhat dan Pak JR tengah masuk ke semester kedua sekolahnya di Akademi Asura. Di tengah kehidupan mereka berdua yang sangat membosankan karena dikucilkan, Sariel datang di tengah-tengah mereka, dan begitulah akhirnya mereka bertiga selalu bersama-sama di akademi. Keseharian seperti itu terus berlanjut, namun hubungan antara Sik dan Sariel tidak ada kemajuan karena keduanya menyukai hal yang sangat berbeda. Singkat cerita, 3 tahun pun cepat berlalu, dan kini akhirnya mereka bertiga telah lulus dari Akademi Asura, dan perayaan kelulusan mereka diadakan di aula istana kerajaan Asura. Di sana setiap orang tua murid juga hadir, dan dalam hal itu tentu saja Rudeus dan Silpi selaku orang tua Sik pun juga turut hadir.
Singkatnya, di sana sudah dipenuhi banyak orang penting dan yang menjadi pusat perhatian di sana adalah Rudeus. Rudeus sendiri memiliki ketenaran yang melebihi para bangsawan tingkat atas dan dikarenakan hal itulah Rudeus tidak dapat menghampiri Sik karena tengah dikerumuni banyak murid akademi. Di sisi lain, seperti biasanya Sik dan Pak JR berada di pojokan ruangan karena mereka dikucilkan. Di pojokan itu mereka makan hanya berdua saja dan untuk Sik sendiri dia hanya bisa melihat Sariel yang sangat anggun di waktu itu sedang dikerumuni banyak murid dan juga bangsawan karena keanggunannya. Begitulah waktu yang dihabiskan Sik selama perayaan kelulusan dan setelah beberapa waktu Ariel Anemoi Asura akhirnya telah tiba. Semua orang di sana kemudian membukukan badan mereka untuk memberi hormat kepada sang ratu dan Ariel kemudian menghampiri Sik dan Pak JR. Menyadari datangnya sang ratu, Pak JR kemudian membungkukkan badannya dan memperkenalkan dirinya diikuti oleh Sik. Setelah memberi hormat, Sik perlahan mengangkat wajahnya dan seketika jantungnya berdebar kencang karena dia melihat Ariel yang tersenyum kepadanya dengan paras wajah yang sangat cantik. Usia Ariel sendiri di waktu ini adalah 40 tahun dan meskipun seperti itu, kecantikan wajahnya tidaklah memudar sama sekali. Dengan wajahnya yang masih tersenyum, Ariel kemudian mengatakan kepada Sik, "Sepertinya kamu memiliki hubungan spesial dengan Sariel. Kalau kamu mau, mungkin ini saat yang tepat untuk mengumumkan perjodohan kalian." Saking terkejutnya mendengar itu, jantung Sik seketika membeku dan hanya bisa terdiam, dan di sisi lain Ariel kemudian memanggil Sariel. Sariel tentunya mendengar panggilan ibunya, namun dikarenakan dia masih sibuk, dia tidaklah datang. Melihat itu, Ariel mengira jika Sariel malu untuk bertemu Sik dan kemudian Ariel mengatakan, "Sepertinya Sariel menyukaimu. Bagaimana? Apa kamu mau menikahinya?" Mendengar itu, Sik yang sudah sadar dari keterkejutannya kemudian menjawab dengan nada hormat, "Hamba akan memikirkannya terlebih dahulu." Setelah ditolak secara halus, Ariel kemudian mengalihkan pandangannya kepada Pak JR dan dia menawarinya untuk tetap tinggal di kerajaan Asura jika dia tidak mau kembali ke kampung halamannya. Ariel mengatakan itu tentunya dikarenakan dia sudah tahu jika Pak JR dikucilkan, namun meskipun seperti itu, Pak JR menolak tawaran Ariel karena dia merasa masih memiliki tanggung jawab. Mendengar itu, Ariel hanya bisa terdiam karena sudah ditolak 2 kali dan kemudian dia memalingkan wajahnya ke belakang dan kemudian pergi. Beberapa saat setelahnya, kini giliran Rudeus dan Silpi yang menghampiri mereka. Keduanya kemudian mengucapkan selamat atas kelulusan Sik dan Pak JR dan Rudeus kemudian menanyakan alasan mengapa mereka berdua menyendiri. Sik menjawab jika dirinya tidak menyukai keramaian dan Rudeus yang sudah mengerti keadaannya hanya tersenyum. Setelahnya mereka sedikit berbincang-bincang dan kemudian Rudeus dan Silpi kembali ke tempatnya. Singkat cerita, perayaan kelulusan pun cepat berlalu dan Sik beserta Pak JR kini tengah bersiap-siap untuk kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Sebelum berpisahan mereka itu, Pak JR memberitahu Sik jika dirinya mendapatkan tanah di kerajaan Sirone setelah dia kembali. Tanah itu sendiri adalah tanah tandus di perbatasan selatan dekat Rahang Bawah Naga. Singkatnya, Pak JR ini akan dikirimkan menuju kematian, namun meskipun seperti itu, dia tidaklah menolak dikarenakan dia memiliki ambisi untuk membangun negaranya sendiri. Jadi dengan kata lain, Pak JR ini sudah merencanakan sebuah kudeta terhadap kerajaan Sirone. Setelah mengatakan semua itu, Pak JR kemudian mengajak Sik untuk bergabung membantunya membangun kerajaan dan di sisi lain, Sik yang sangat terkejut hanya bisa terdiam karena dia butuh waktu untuk berpikir. Apa yang dipikirkan Sik saat ini adalah harapan ayahnya padanya, yang mana dia mengira jika apa yang paling diinginkan ayahnya adalah pernikahannya dengan Sariel untuk mempererat hubungan mereka.
Di sisi lain, meskipun Sik sangat ingin mewujudkan keinginan ayahnya, dia juga tidaklah ingin mengkhianati kepercayaan Pak JR, dan dikarenakan hal itu sampai akhir Sik tidak menemukan solusi terbaik. Dan ketika dia ingin mengatakan kepada Pak JR jika dia perlu waktu berpikir, Pak JR sudah mengatakan, "Maaf, lupakanlah semua perkataanku tadi." Setelah mengatakan itu, Pak JR pergi meninggalkan Sik, dan keesokan harinya dia sudah kembali ke Shirone. Begitu juga dengan Sik yang kembali ke Ranoa. Selama berada di rumah, Sik tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya karena dia merasa jika penolakannya kepada Pak JR sudahlah sesuai keinginan ayahnya. Dan di sisi lain, jika dia menikahi Sariel maka itu berarti dia mengkhianati kepercayaan Pak JR. Pikiran seperti itu tak kunjung menghilang, dan pada akhirnya Sik pun menjadi pengangguran yang tidak memenuhi harapan ayahnya dan juga harapan Pak JR. Keseharian yang dilalui Sik adalah dibangunkan Silpi di pagi hari, dan setelah mendengar ceramahnya dia kemudian pergi ke ruang makan. Di ruang makan kemudian giliran Eris yang menceramahinya, dan seusai makan dia terkadang disuruh untuk mengantarkan bekal makanan ke Roxy yang menjadi guru di Akademi Ranoa. Begitulah keseharian yang selalu dilalui Sik. Namun meskipun seperti itu, Sik sangatlah bangga menjadi seorang pengangguran dan sama sekali tidak berniat untuk bekerja. Bagi Sik sendiri, pengangguran adalah hal yang sangat keren. Hanya pengangguranlah yang bisa mencela atasan, tertawa tanpa dipaksa, memberantas korupsi, dan membela yang lemah. Selain dari hal itu, Sik juga menganggap pengangguran adalah hal yang mulia karena seorang pengangguran tidak pernah meminta imbalan saat membantu seseorang. Begitulah apa yang dipikirkan Sik, dan meskipun berpikiran seperti itu, Sik sendiri sepenuhnya menyadari jika dirinya dapat bertahan hidup sebagai seorang pengangguran hanyalah dikarenakan keluarganya yang kaya. Satu-satunya yang ditakuti oleh Sik hanyalah ayahnya, dan dikarenakan hal itu, setiap kali Rudeus akan kembali ke rumah, Sik selalu bersembunyi ke tempat Lara bekerja. Lara sendiri di saat ini sudah berusia 20 tahun dan dia kini sedang bekerja di Akademi Ranoa sebagai peneliti sihir pemanggiran dan sihir peramal. Di sana Lara ditemani oleh Leo yang merupakan hewan suci panggilan keluarga Rudeus. Lara sendiri tentunya juga mengetahui jika Sik adalah seorang pengangguran yang juga selalu bercita-cita menjadi seorang Cidarman. Meskipun mengetahui hal itu, Lara tidak pernah membocorkannya kepada siapapun, dan dikarenakan hal itulah Sik sangat dekat dengan Lara. Di sore harinya, Sik selalu mengunjungi kota untuk membantu orang-orang yang kesusahan, dan kemudian ketika langit sudah mulai gelap, Sik mendatangi kedai temannya yang bernama George. George sendiri adalah seorang informan, dan di hari itu informasi yang didapat Sik adalah adanya obat seperti narkoba yang beredar di kota. Setelah mendapatkan informasi, sebagai bayaran George juga meminta informasi kepada Sik, dan di hari itu apa yang ditanyakannya adalah informasi tentang apa yang dilakukan Lara di Akademi Ranoa. Dikarenakan hubungan mereka berdua cukuplah baik, Sik tidak pernah menyembunyikan apapun darinya, begitu juga sebaliknya. Dan menanggapi pertanyaan George, Sik kemudian menjawab jika yang dilakukan Lara adalah meneliti sihir pemanggilan dan ramalan. Informasi yang didapat itu nantinya akan dijual kembali oleh George karena berbeda dengan Sik, George bukanlah seorang pengangguran mulia yang tidak memerlukan imbalan ataupun uang sepeser pun. Singkat cerita, malam pun semakin larut, dan bagi seorang pekerja hal itu merupakan tanda berakhirnya hari, namun tidak untuk seorang pengangguran. Pada suatu malam di saat bulan berbentuk sabit, di suatu tempat di sudut kota sihir Saria terdapat gudang tua yang tampak jarang dijamah manusia. Gudang itu adalah tempat penyimpanan milik suatu perusahaan yang sepertinya tidak lagi digunakan. Meskipun begitu, ada sesuatu di sana yang bersinar redup. Itu adalah cahaya lilin.
lebih tepatnya 2 lilin. Lilin itu dipegang 2 orang berkerudung dengan maksud menyembunyikan wajahnya. Keduanya saling mendekat tanpa membuat keributan. Keduanya kemudian menyebutkan kata sandi yang hanya dimengerti oleh mereka berdua, dan setelah selesai mengkonfirmasi, mereka berdua mulai melakukan transaksi. Salah satu orang kemudian mengeluarkan barang bawaannya dan orang satunya lagi kemudian memeriksa barang yang seperti serbuk dan kemudian menjilatinya. Barang itu sendiri tidak lain adalah narkoba, dan dikarenakan pembeli sangat menyukai barang itu, dia membelinya dengan harga yang sangat mahal, yaitu 3 koin emas Asyura. Singkat cerita, transaksi gelap itu pun selesai dilakukan dan kedua orang itu tertawa karena merasa sangat puas. Setelahnya kedua orang itu hendak meninggalkan gudang, namun ternyata di atas jendela gudang seseorang yang mengenakan helm di kepalanya telah muncul. Pria berhelm itu mengatakan jika dia tidak akan membiarkan mereka. Kedua pebisnis gelap itu kemudian menanyakan identitas pria berhelm, dan pria berhelm kemudian mengatakan, "Aku adalah kesatria bulan perak yang bersinar dalam kegelapan. Pembela kebenaran, kesatria bulan telah datang." Pria berhelm mengatakan itu dengan gerakan ala pahlawan super, dan mendengar nama itu, kedua pebisnis gelap seketika menjadi pucat, tapi dia menanyakan hal yang sama dengan lebih tenang. "Siapa kamu? Wahai penjahat, beraninya kau memperjualbelikan barang haram itu di kotaku. Bersiaplah." Si pria berhelm mengabaikan pertanyaan kedua orang itu, dan dia kemudian melompat dari atas jendela dan mendarat tepat di hadapan dua pria itu. Kedua pria itu tidak bisa menyembunyikan kebingungan mereka, namun meskipun seperti itu, mereka tidaklah menyerah. Pembeli barang kemudian melindungi barang beliannya dan menodongkan pisau, dan di sisi lain, penjual barang mencoba melarikan diri karena ingin menyelamatkan diri. Penjual barang itu berlari dengan tergesa-gesa, namun sang pahlawan berhelm tentu saja tidak membiarkan pria itu. "Moonlight Knuckle!" Sembari meneriakkan itu, dia melesat ke arah si penjual lalu membenamkan tinjunya ke pusat perut lawannya. Akibat pukulannya, penjual barang gelap langsung buta darah dan tersungkur ke tanah, dan di sisi lain, melihat kehebatan pahlawan berhelm, pembeli barang menjadi sangat ketakutan dan dia mencoba melarikan diri. Mengetahui itu, pahlawan berhelm tentu saja tidak membiarkannya. "Moonlight Strike!" Sembari meneriakkan itu seperti sebelumnya, dia melesat seperti kilat menuju ke pembeli. Tapi kali ini bogomnya tertuju tepat ke wajah lawannya. Hidung si pembeli bengkok dan darah mengucur keluar dari sana. Akibatnya si pembeli jatuh berlutut sembari memegangi hidungnya. Lalu dengan wajah yang tampak putus asa sekaligus kebingungan, dia melihat si pria berhelm yang masih berdiri di depannya sembari memegang erat tinjunya. Si pembeli kemudian mengakui kesalahannya, namun sang pahlawan berhelm tidak mengampuninya. "Pukulan terakhir, Moonlight Serenade!" Sembari mengatakan itu, tinju sekeras batu menghujam dagu si pembeli. Dia terpelanting ke belakang, namun masih sempat melihat isi kantongnya yang berserakan di lantai. "Keadilan!" Si pria berhelm melakukan pose kemenangan selama beberapa saat. Setelah memastikan tidak ada lagi lawan di sekitar, dia mulai bergerak. Dia menuju kantong berisi bubuk putih yang sudah berserakan di lantai. "Inilah yang membuat mereka rusak." Sembari mengatakan itu, api menyala di tangan si pria berhelm. Dia sulutkan api ke kantong dan semuanya terbakar tanpa sisa. Dengan begitu, misi sang pahlawan berhelm telah selesai. Si penjahat sudah kalah dan barang haramnya pun sudah dimusnahkan. Dengan puas, si pria berhelm berseru lalu dia melompat kembali ke atap gedung. Pria berhelm berlari di tengah-tengah malam yang membungkus kota. Melompat dari satu atap ke atap lainnya ditemani bulan sabit yang menggantung di angkasa.
Dia berlari dengan kecepatan luar biasa mendekati sebidang tanah kosong lalu mendarat di sana. Sebidang tanah itu cukup sempit, tak mungkin seseorang membangun rumah di situ. Tapi pada sebidang tanah kosong itu mencuat seutas tali. Dia mendekati tali itu lalu menariknya sekuat tenaga. Kemudian hal yang menakjubkan terjadi. Dengan suara brak, tali itu membuka tangga rahasia yang membawanya ke dalam tanah. Ternyata tanah itu bukanlah hanya sebatas tanah kosong, melainkan yang sebenarnya adalah markas rahasia. Pria berhelm kemudian melihat sekeliling dan setelah memastikan tidak ada seorang pun yang melihatnya, dia dengan santai menuruni tangga rahasia itu lalu menutup kembali pintu masuknya. Setelah tertutup, sebidang tanah kosong itu tampak seperti sedia kala. Pria itu menuruni tangga dengan tenang tanpa adanya secercah cahaya pun di ruang bawah tanah itu. Tapi karena sudah melewatinya berkali-kali, pria itu bisa menuruni tangga tanpa tersandung. Lalu saat dia mengangkat telunjuknya, api kecil muncul dan menari-nari di jarinya. Ruangan bawah tanah pun menjadi terang. Di sana ada meja, lemari, pedang, armor, alat sihir, dan gulungan sihir. Tidak ketinggalan minuman dan makanan yang diawetkan. Meskipun desainnya sederhana, tapi tempat itu sudah layak disebut markas rahasia. Pria itu berjalan menuruni anak tangga terakhir, memindahkan api di jarinya pada lilin terdekat lalu mendekati lemari. Setelahnya dia lepas helmnya dan di balik helm itu terungkap rambut berwarna hijau. Wajahnya masih terlihat muda, namun sebenarnya dia sudah dewasa karena umurnya lebih dari 15 tahun. Dia menghela nafas lega lalu membuka lemari dan mulai berganti baju. Setelah melepaskan pakaian serba hitam, dia mengenakan pakaian yang biasa. Sosok pria misterius berhelm tidak lagi tampak padanya dan yang terlihat hanyalah sosok pria biasa yang bisa ditemui di mana saja. Setelah beberapa kali melihat cermin, dia meninggalkan markas rahasia itu. Dia keluar ke permukaan tanah dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Setelahnya dia berjalan-jalan di sekitar kota selama beberapa saat sampai akhirnya tiba di suatu tempat atau lebih tepatnya sebuah rumah. Malam sudah sangat larut, harusnya tidak ada seorang pun jam segini. Setelah memikirkan hal itu, dia pun mulai mendekati pintu masuk rumah dan dengan sebuah kunci yang dikeluarkan dari sakunya dengan sedikit suara, dia membuka pintu masuk rumah tersebut. Dia diam-diam membukanya lalu sepelan mungkin menutupnya. Di balik pintu itu tidak ada satupun orang yang menunggu dan kemudian pria itu segera menaiki tangga menuju ke lantai 2. Ketika dia sedang menaiki tangga, tiba-tiba ada suara yang menyambutnya dan tubuhnya pun menggigil terkejut. Ketika pria itu menoleh ke belakang, di belakangnya terdapat seorang wanita berambut putih di sana. Wanita yang tampak muda dan bijak itu adalah ibunya yang tidak lain adalah Sylvie. Ya, tentu saja si jagoan berhelm atau kesatria bulan atau apapun kau menyebutnya adalah Sighart Saladin Greyrat. Sylvie kemudian mendekati Sig dengan wajah cemberut. Kau barusan berkelahi? Apa maksudnya? Lihatlah di lehermu ada bercak darah. Dengan panik, Sig langsung mengusap lehernya dan saat dia melihat jarinya ada noda mirip cipratan darah. Menyadari itu, Sig kemudian mulai membuat alasan dan dia mengatakan jika itu adalah darahnya sendiri. Dikarenakan Rudeus bukanlah orang yang suka mempermasalahkan sebuah keributan ataupun jika anak-anaknya berdarah karena bertengkar, Sylvie akhirnya tidak memperpanjang masalah tersebut dan dia hanya berpesan untuk tidak membuat keluarganya khawatir lagi.
Sik kemudian meminta maaf, dan setelah meminta maaf Sik langsung menuju ke lantai 2. Ya ampun, sebenarnya dia kerja atau tidak sih? Sembari mengeluhkan itu, si ibu melihat Sik pergi dengan gelisah. Begitulah putra kedua dari keluarga Greirat yang bernama Sighart Saladin Greirat. Sekarang dia hanya seorang pengangguran, namun itu hanyalah kedok karena pekerjaannya yang sebenarnya adalah pembela kebenaran. Di siang hari kerjaannya hanya malas-malasan, tapi menjelang sore dia banyak mengumpulkan informasi di kedai lalu beraksi pada malam harinya. Dia adalah ksatria bulan yang muncul dari balik kegelapan malam. Dia akan menindak setiap aksi kejahatan berdasarkan informasi yang diterimanya. Kurang lebih seperti itulah kehidupan Sik setelah lulus dari Akademi Kerajaan Asura. Di siang hari ketika matahari sudah sangat tinggi, seperti biasa Mama Putih akan membangunkan sang ksatria bulan yang masih tertidur lelap. "Sighart, mau tidur sampai kapan kamu?" Begitulah ucap sang Mama Putih, dan setelah bangun Sik pun langsung bergegas ke ruang makan. Di hari itu tidak seperti biasanya dia makan berdua saja dengan Mama Merah, melainkan di ruang makan juga ada adiknya yang bernama Lily Greirat. Di sana dia sedang makan sembari mengotak-atik sebuah barang sihir yang memang menjadi hobinya dari dia masih kecil. Lily sendiri sebenarnya sudah bekerja di PT Zanoba dalam pengembangan alat sihir, namun sepertinya dia ingin membolos kerja hari itu, dan melihat itu Sik kemudian mengingatkannya untuk datang ke kantor. Singkat cerita, seusai makan Sik meminjam kuda milik Eris untuk mengantar Lily ke kantornya, dan di tengah-tengah perjalanan Lily masihlah mengotak-atik benda sihir yang dipegangnya dari di ruang makan. Dikarenakan penasaran, Sik kemudian menanyakan tentang alat sihir apakah yang dipegang Lily, namun di saat yang sama Lily sudahlah tidak ada di belakang Sik. Menyadari itu, Sik kemudian langsung menghentikan kudanya, dan ketika dia melihat sekeliling, ternyata adiknya sedang berlari ke sebuah toko. Toko itu sendiri tidak lain adalah toko yang menjual alat sihir, dan melihat itu Sik tidaklah terlalu terkejut karena memang begitulah sifat adiknya yang sangat menggilai alat sihir. Setelahnya Sik menghampiri Lily, dan seusai membeli barang di toko itu Sik langsung menarik Lily dan melanjutkan perjalanannya ke PT Zanoba. Sesampainya di sana, Lily kemudian hendak berpamitan untuk masuk ke kantor, namun sebelum itu dia menawari Sik sebuah pekerjaan. Ya, sepertinya Lily ini juga prihatin dengan kondisi kakaknya yang seorang pengangguran, namun meskipun seperti itu Sik tetaplah tidak tertarik dan tetap merasa bangga sebagai seorang pengangguran mulia. Setelahnya Lily masuk ke dalam kantor, dan Sik kemudian pergi ke kedai untuk mencari informasi seperti biasa. Di sana dia bertemu dengan temannya bernama George, dan kemudian mereka saling bertukar informasi, dan informasi yang didapat Sik di hari itu adalah adanya kasus penculikan wanita dan anak-anak. Setelah mendapatkan informasi, mereka berdua kemudian berbincang-bincang layaknya remaja pada umumnya, dan singkat cerita malam pun telah tiba. Sik kemudian langsung bergegas ke markas rahasianya, dan di sana dia berganti pakaian menjadi seorang ksatria bulan berhelm. Dengan persiapannya yang sudah matang, Sik kemudian mulai berlari dari atap ke atap sembari menyanyikan lagu Cidarman yang sering dinyanyikan ayahnya sewaktu dia masih kecil. Dia terus berlari seperti itu hingga akhirnya dia menginjak sebuah kotoran. Kotoran yang diinjaknya itu tidak lain adalah kotoran manusia, atau lebih tepatnya kotoran budak, dan posisi Sik saat ini tidak lain adalah pasar budak. Tempat itu memiliki aroma yang sangat menyengat dengan kotoran yang tersebar di mana-mana, sehingga meskipun Sik menggunakan helm, bau menyengat masihlah sangat terasa.
Dikarenakan tidak ingin berlama-lama di sana, Sik kemudian langsung bergegas mencari pelaku penculikan yang memiliki ciri-ciri mengenakan ikat kepala berwarna merah. Sik terus mencari di gang sempit nan gelap itu, dan di tengah pencariannya seorang pedagang memanggilnya dan dia mengatakan jika dia menjual putri Raja Iblis. Mendengar itu, Sik langsung berhenti sejenak dan dirinya semakin dikejutkan karena budak miliknya memiliki rambut berwarna biru dan wajahnya sangat mirip dengan adiknya yang bernama Lily. Melihat itu, Sik kemudian langsung memelototi budak itu dengan amarahnya yang sudah memuncak, namun pada akhirnya dia menyadari jika budak itu bukanlah Lily, melainkan hanya seseorang yang kebetulan memiliki wajah yang mirip dengannya. Sekilas budak itu memanglah sangat mirip dengan Lily, namun bagi Sik yang merupakan keluarganya, dia tentu saja mengetahui jika wajah Lily jauh lebih imut dan polos karena garis keturunannya yang berasal dari Roxy. Setelah memastikan itu, Sik kemudian melanjutkan pencariannya dan singkat cerita setelah beberapa lama mencari, dia akhirnya menemukan targetnya, yaitu seorang pria dengan ikat kepala merah. Di sana dia sedang menjual banyak budak wanita dan anak-anak ditemani dengan 4 orang pengawal. Aku tidak akan membiarkan kejahatan terjadi di kotaku. Pembela kebenaran, Ksatria Bulan telah datang. Sembari meneriakan itu, Sik membuat pose heroiknya. Di sisi lain, penjual budak yang merasa bisnisnya sedang diganggu tentu saja merasa sangat marah dan kemudian mereka langsung menyerang Ksatria Bulan. Ksatria Bulan membalas serangan mereka dan dengan mudahnya dia mengalahkan 3 orang sekaligus dengan tinjunya. Kini yang tersisa hanyalah 2 orang, yaitu seorang dengan ikat kepala dan 1 orang pengawalnya. Keduanya kemudian berbisik-bisik merencanakan sesuatu dan setelahnya seorang pengawal itu membawa budak-budak miliknya menaiki kereta kuda untuk melarikan diri. Di saat yang sama, pria dengan ikat kepala kemudian memprovokasi Sik untuk menyerangnya dan hebatnya dia juga menyadari jika Sik menggunakan gaya Dewa Utara. Di sisi lain, Sik juga akhirnya menyadari jika lawannya adalah pengguna gaya Dewa Air yang sangat hebat dalam serangan balasan. Itulah alasan kenapa pria dengan ikat kepala tidak menyerang Sik, melainkan dia lebih memilih untuk membuat Sik menyerangnya terlebih dahulu dengan provokasinya. Dikarenakan hal itu, Sik menjadi kebingungan, namun dikarenakan dia tidak memiliki banyak waktu, dia kemudian langsung menyerang pria dengan ikat kepala. Sik melaju dengan cepat dan ketika dia hendak menghantamkan pukulannya, seketika dia melompat mundur ke belakang dan di saat yang sama pria dengan ikat kepala menghunuskan pedangnya ke arah Sik. Dengan posisi seperti itu, pria dengan ikat kepala kini sudah tidak memiliki pertahanan yang kuat dan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, Sik kemudian langsung melesat meninju pria dengan ikat kepala. Serangan Sik ini sangatlah kuat sehingga pria itu pun langsung tidak sadarkan diri. Setelah mengalahkan pria dengan ikat kepala, Sik kemudian langsung mengejar seorang pengawal yang membawa lari budak-budaknya dan dengan mudahnya Sik berhasil menyusul pengawal itu dan mengalahkannya. Setelahnya Sik berpose untuk merayakan kemenangannya dan kemudian dia melepaskan rantai yang mengikat para budak. Para budak itu setelahnya berterima kasih kepada Sik dan kemudian mereka berlari meninggalkan pasar budak. Di sisi lain, semua orang di pasar budak semuanya berlarian melihat kehebatan Sik dan di antara mereka seorang budak berambut biru yang sebelumnya ditemui Sik menatap Sik dengan tatapan kecewa seolah dia ingin mengatakan, "Kenapa kamu hanya menyelamatkan mereka?" Menyadari itu, Sik hanya bisa terdiam karena meskipun dia menyadari jika pasar budak bukanlah hal yang baik, pasar budak tidaklah dilarang dan dikarenakan dia tidak memiliki bukti kuat untuk menyelamatkannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Di saat Sik memikirkan tentang hal itu, wanita berambut biru sudahlah tidak ada di depannya, dan kini di pasar budak hanya tersisa Sik dengan 5 orang penjahat yang sudah tidak sadarkan diri. Setelahnya Sik mengikat kelima orang itu dan menyerahkan mereka kepada pihak berwenang, dan kemudian dia kembali ke markas rahasianya. Di sana dia termenung karena wanita berambut biru tadi, dan dia kemudian teringat dengan temannya yang bernama Pak JR yang menyukai pasar budak. Dia teringat tentang perkataan Pak JR yang mana dia mengatakan jika dia ingin mengubah keadaan di pasar budak, dan oleh karena itulah dia benar-benar penasaran tentang apa yang akan dilakukan temannya itu jika dia berada di posisinya. Ya, biar bagaimanapun temannya itu sedang berada di kerajaan Sirone, dan terlepas dari itu semua, setidaknya Sik telah menghapus salah satu kejahatan di kotanya. Dengan pikiran seperti itu, Sik kemudian mencoba menenangkan dirinya sembari berkata, pada akhirnya keadilan yang akan menang, dan sekali lagi kejahatan telah dikalahkan. Di hari libur, Mama Putih dan Mama Merah pergi untuk bersenang-senang. Di hari itu Sik berniat untuk tidur seharian, namun sayangnya Mama Biru di hari libur selalu menghabiskan waktu di rumah sebagai ganti kepergian Mama Putih dan Mama Merah. Mama Biru kemudian mendatangi kamar Sik dan dia membangunkan tukang tidur yang sangat pemalas itu. Meskipun Mama Biru jarang berada di rumah, bukan berarti jika dia tidak mengetahui jika Sik adalah seorang pengangguran. Namun meskipun seperti itu, dia tidak pernah memarahinya dan hanya menasihatinya dengan lembut. Oke, mengesampingkan hal itu, setelah bangun Sik kemudian bergegas menuju ke ruang makan. Di sisi lain, Roxy kemudian berjalan ke kamarnya dan dia membawa barang yang telah dipersiapkannya untuk Sik. Barang yang dibawanya itu adalah lukisan gadis bangsawan dari mulai anak raja, anak kolong merat, dan lain sebagainya. Intinya gadis-gadis itu adalah anak orang penting di seluruh penjuru dunia yang kaya raya dan jumlahnya lebih dari 20. Mama Biru kemudian menunjukkan lukisan gadis-gadis itu kepada Sik dan memintanya memilih salah satu di antara mereka dengan maksud untuk menjodohkannya. Melihat itu Sik menjadi sangat terkejut, namun dikarenakan dia ingin menghargai usaha Mama Biru, Sik kemudian melihat-lihat semua lukisan yang ditunjukkan Mama Biru. Di antara sekian banyak lukisan itu, di antaranya terdapat satu gadis yang dikenal Sik yang juga merupakan yang paling menonjol di antara semuanya, yaitu Sariel Anemoi Asura. Wajahnya yang tersenyum dengan malu-malu membuat Sik terpana dalam sesaat, namun meskipun seperti itu, Sik lebih memilih untuk tidak menikah. Sik tidak ingin menjadi anggota keluarga kerajaan karena dia tidak ingin menjadi terikat dan bekerja hanya untuk kerajaan gadis yang dinikahinya. Begitulah alasan yang digunakan Sik untuk menolak perjodohannya, dan apa yang sebenarnya menjadi alasan Sik adalah dia hanyalah tidak ingin gelarnya sebagai pengangguran mulia direnggut oleh pernikahan. Singkatnya, Sik ini tuh masihlah ingin menjadi seorang kesatria bulan, dan mengesampingkan hal itu, Roxy hanya bisa tersenyum dan kemudian menasihati Sik dengan lembut supaya dia secepatnya menikah supaya dapat menjadi pria dewasa sesungguhnya. Oh ya, ngomong-ngomong, di ruang makan saat itu juga ada adik Sik yang bernama Lily yang sedang berlibur juga di waktu itu. Dikarenakan Mama Biru telah gagal meyakinkan Sik untuk menikah, target Mama Biru selanjutnya tidak lain adalah Lily. Mama Biru kemudian memberitahu jika ada yang melamar Lily, dan mendengar hal itu Lily langsung kabur dan kemudian Mama Biru mengejarnya. Ya, sepertinya Lily juga belum ingin menikah, dan di sisi lain Sik kemudian pergi keluar rumah untuk berjalan-jalan. Di tengah perjalanannya, Sik melihat seorang pria tua yang sedang beristirahat dengan wajah sedih di bawah jembatan, dan kemudian dia menghampiri pria tua itu.
Sik menanyakan tentang apa yang terjadi dan pria tua itu kemudian mencoba berdiri dengan memegang punggungnya yang ternyata sedang encok, dan kemudian pria tua itu menjelaskan jika dia di saat ini seharusnya mengantarkan anggur untuk perayaan pernikahan anaknya, namun dikarenakan punggungnya encok semuanya menjadi terlambat. Mengetahui adanya orang yang membutuhkan bantuan, seorang pengangguran mulia tentu saja tidak membiarkan Pak Tua itu dan dia memutuskan untuk membantunya. Singkat cerita, Sik akhirnya telah sampai di lokasi pernikahan dan di sana sudahlah sangat ramai dengan kedua pengantin yang sudah siap. Kedua pengantin itu sendiri masing-masing adalah anak bos anggur dan bos buah, namun dikarenakan anggur belumlah digantung di atas mereka, upacara pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Ya, seperti itulah adat mereka, dan mengesampingkan hal itu, setelahnya Sik langsung bergegas menggantung anggur yang dibawanya. Setelahnya pernikahan pun berlangsung dengan lancar dan kemudian semua orang menikmati makanan dan minuman kecuali Sik. Sik ini merasa jika dia menerima tawaran makanan ataupun minuman, itu artinya dia mendapatkan imbalan dari bantuan yang diberikannya. Begitulah cara pikir seorang pengangguran mulia, dan setelahnya Sik pergi meninggalkan pesta pernikahan itu. Sik berjalan tanpa tujuan dan setelah beberapa saat dia baru menyadari jika perutnya mulai bersuara. Kedai yang biasa dikunjunginya jugalah tutup, dan jikalau dia kembali ke rumah ada kemungkinan Rudeus pulang ke rumah di hari libur. Dikarenakan itu Sik menjadi sangat kebingungan dan sempat berpikir untuk kembali ke pesta pernikahan, namun setelah beberapa saat berpikir dia memutuskan untuk mengunjungi kakaknya Lara di Akademi Ranoa dengan berharap kakaknya memberi makan untuknya. Sesampainya di akademi, Sik masuk ke lab kakaknya seperti biasa, seolah akademi itu sudah menjadi milik Sik. Sik kemudian membuka pintu lab kakaknya, namun ternyata pintu itu tidak dapat dibuka karena terkunci, yang menandakan jika Lara sedang pergi entah kemana. Sik yang sangat kelaparan kemudian menjadi panik dikarenakan hal itu, dan ketika dia secara kebetulan bertemu seorang guru di dekat lab kakaknya, ternyata guru itu juga tidak mengetahui di mana keberadaan Lara. Dengan perut laparnya, Sik kemudian berjalan tanpa tujuan lagi, dan ketika dia menuruni tangga di Akademi Ranoa, dia melihat seorang gadis di bawah tangga itu. Gadis itu memiliki rambut kuning dengan paras yang sangat cantik dengan usia yang kurang lebih 15 tahun. Gadis itu sedang menangis di sana, dan oleh karena seorang kesatria bulan tidak pernah meninggalkan gadis yang sedang kesusahan, Sik kemudian datang menghampiri gadis itu. Sik kemudian memperkenalkan dirinya yang seorang dari keluarga Greirat yang terkenal, dan mendengar nama itu, sang gadis kemudian langsung menatap Sik dengan penuh harapan. Sang gadis kemudian langsung menceritakan tentang dirinya yang akan dinikahkan di malam hari dengan seorang pria tua yang tidak dicintainya. Mendengar itu, Sik tentu saja menjadi sangat terkejut karena di hari yang sama dia selalu mendengar tentang pernikahan, dan kemudian dia menanyakan alasan mengapa gadis itu sedang berada di bawah tangga akademik jika dia hendak menikah. Sang gadis kemudian menjelaskan jika dia sama sekali tidak ingin menikahi pria tua itu, namun dikarenakan keluarganya yang sangat pas-pasan, orang tua gadis itu memaksanya untuk menikahi pria tua kaya raya. Singkatnya, gadis itu dinikahkan untuk kepentingan politik saja, dan dikarenakan sang gadis menolak, dia kemudian melarikan diri ke Akademi Ranoa. Mendengar cerita gadis itu, Sik menjadi teringat dengan Sariel. Dia mulai berpikir tentang apakah jika dia menikahinya akan ada pihak yang diuntungkan, apakah Sariel akan benar-benar mencintainya. Ya, begitulah apa yang dipikirkan Sik, namun saat ini bukanlah waktunya memikirkan tentang hal itu karena seorang pengangguran mulia tidak akan pernah meninggalkan seorang gadis yang sedang kesusahan. Sik kemudian mengulurkan tangannya ke gadis berambut kuning, dan gadis berambut kuning pun menggapai tangan Sik dengan berlinang air mata di pipinya.
Sebelumnya Sik bertemu dengan seorang gadis berambut kuning di bawah tangga Akademi Ranoa. Di sana Sik menawarkan bantuannya kepada sang gadis untuk membatalkan pernikahannya dengan seorang pria tua. Singkat cerita, rencana pun telah disusun dan di malam harinya sesuai rencana sang gadis pun menyerahkan diri pada pengawal keluarga pria tua yang sedang mencarinya. Gadis itu kemudian dibawa ke kediaman pria tua dengan menaiki kereta kuda dan Sik yang sudah berganti pakaian menjadi ksatria bulan kemudian mengikutinya secara diam-diam. Sesampainya di kediaman pria tua, Sik menjadi sangat terkejut karena penjagaan di sana sangatlah ketat, seolah-olah pria tua yang sedang tinggal di sana memanglah sering menjadi target para penjahat ataupun target balas dendam. Meskipun seperti itu, masalah itu hanyalah masalah kecil bagi Sik yang menguasai gaya Dewa Utara yang sangat ahli dalam menyelinap. Sik kemudian terus mendekati kediaman pria tua itu dengan senyap tanpa suara dan kemudian dia masuk ke dalam pipa pembuangan air. Di sana Sik terus merangkak dan akhirnya dia sampai ke sebuah ruangan mewah di kediaman pria tua. Di kamar itu terdapat seorang pria gemuk dengan usia 40 tahunan yang sedang memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan pakaian pernikahan termewah miliknya. Pria tua gemuk setelahnya juga memerintahkan pelayannya untuk menaburkan obat perangsang ke dalam makanan yang akan disiapkan kepada calon istri barunya itu. Selain dari hal itu, di sana juga diketahui jika pria gemuk menjijikan itu ternyata sudah menikah sebanyak 7 kali dan semua istrinya itu hanya digunakan seperti mainan untuk memenuhi kebutuhan nafsu miliknya. Mengetahui itu, Sik menjadi yakin jika pria itu adalah pelakunya dan tidak salah lagi dia adalah seorang penjahat kelamin. Dengan pikiran seperti itu, Sik kemudian melompat ke atas lemari dan mengatakan, "Hei muka babi, kamu mungkin bisa menyembunyikan kejahatanmu di bawah sinar matahari, tapi tidak di bawah sinar bulan." Sembari mengatakan itu, Sik melakukan pose heroiknya dan kemudian dia melompat ke depan pria gemuk sembari mengatakan, "Penegak keadilan, ksatria bulan telah datang." Melihat tingkah Sik, pria gemuk hanya bisa terdiam karena sangat terkejut dan di sisi lain, para pelayan yang bersamanya kemudian langsung berlari ke depan pria gemuk dan memasang kuda-kuda. Kepala pelayan kemudian mengeluarkan 2 belati tipis nan panjang miliknya dari pinggangnya. Kepala pelayan itu terlihat sangat kuat dan sangat berpengalaman, namun meskipun seperti itu, tentu saja seorang ksatria bulan tidak akan pernah gentar. Sik kemudian melesat menyerang kepala pelayan itu dan seketika Sik melompat mundur ke belakang ketika lawannya melakukan gerakan yang tak kalah cepatnya. Beberapa saat kemudian Sik merasakan rasa sakit di pahanya dan ketika dia melihat ke arah pahanya, dia melihat darahnya keluar dari sana yang mengartikan jika kepala pelayan berhasil mengiris paha Sik. Teknik yang digunakan kepala pelayan itu bernama Misterio yang merupakan salah satu teknik dari gaya Dewa Air. Teknik itu sendiri adalah teknik serangan counter atau serangan balasan yang benar-benar sulit untuk diprediksi. Dikarenakan hal itu, Sik tentunya langsung menyadari jika lawannya kali ini adalah pengguna gaya Dewa Air dan menjadi ragu untuk menyerang duluan di saat yang sama. Di sisi lain, pria gemuk kemudian memerintahkan kepala pelayan untuk tidak membunuh Sik karena dia tidak ingin mengotori ruangan di hari pernikahannya dan selain itu, dia juga ingin menginterogasi Sik terlebih dahulu. Mengesampingkan perkataan pria gemuk, Sik kemudian mulai berpikir tentang bagaimana cara mengalahkan lawannya kali ini. Dia mulai mengingat-ingat tentang ajaran gurunya, namun dikarenakan lawannya kali ini menggunakan belati yang dapat meningkatkan kecepatan serangannya, Sik menjadi sangat kebingungan. Singkatnya, pengguna belati sangatlah jarang ditemui di dunia Mushoku dan satu-satunya organisasi yang bisa menggunakan senjata seperti itu hanyalah organisasi pembunuh.
Sik kemudian menanyakan hal itu untuk mengkonfirmasi, dan benar saja kepala pengawal membenarkan pernyataan Sik, namun lebih tepatnya dia adalah seorang mantan anggota organisasi pembunuh. Sembari mengatakan itu, kepala pelayan mendekati Sik dan kemudian Sik menendang kepala pelayan itu. Kepala pelayan berhasil menghindari serangan Sik dan kemudian dia membalas dengan menebaskan belatinya. Di sisi lain, Sik kemudian juga berhasil menghindari serangan kepala pelayan dan kemudian dia melancarkan serangan balasan. Dengan cepat kepala pelayan menghindarinya lalu mengayunkan belatinya lagi. Gerakannya begitu halus seolah-olah kakinya tidak bergerak. Itulah gerakan orang yang sudah lama di guild pembunuh, dan lagi-lagi tanpa Sik sadari dia sudah berada dalam jangkauan serangannya. Gerakan kepala pelayan itu sungguhlah sangat mengerikan. Dia selalu berada pada jarak yang tidak bisa dijangkau tinju Sik, sedangkan belatinya masih bisa mengenai Sik. Sedikit demi sedikit belatinya terus menggores Sik, yang artinya dia dengan sengaja tidak ingin memotong Sik. Yang kepala pelayan lakukan hanyalah menyayat-nyayat tubuh Sik dan kemudian dia membiarkan racun di belatinya mematikan pergerakan Sik. Di sisi lain, Sik menjadi sangat kebingungan karena serangannya tidak ada yang sama sekali mengenai kepala pelayan. "Kau kuat sekali, tapi mengapa kau membela penjahat?" tanya Sik sembali menjaga jarak. Mendengar perkataan Sik, kepala pelayan kemudian berhenti dengan wajah kaku, lalu dia memandang ke arah bangsawan gendut dan dia mengatakan, ya sebenarnya orang ini tidak begitu jahat. Mendengar itu, Sik menjadi sangat terkejut dan di sisi lain, kepala pelayan dengan cepat melesat ke arah Sik. Saking cepatnya sampai gerakan kakinya seolah kabur lalu belatinya melayang-layang di udara. Dalam sekejap kulit Sik menjadi robek dan rasa sakit menjalar di seluruh badannya. Setelahnya Sik mencoba untuk melakukan serangan balasan, namun bahkan dia tidak dapat untuk menyebutkan nama jurusnya. Sedikit demi sedikit Sik menjadi semakin terpojok dan gerakannya menjadi semakin lamban dan dia mulai sadar jika peluang kemenangannya semakin menipis. Beberapa saat setelahnya sang kepala pelayan mendekati Sik lagi dan dia menebaskan belatinya. Di sisi lain, Sik yang sudah tidak memiliki pilihan lain kemudian mengeluarkan jurus rahasianya dan dengan mengorbankan beberapa jari tangan kirinya, dia berhasil melayangkan pukulan tepat di genggaman tangan kepala pelayan. Kepala pelayan menjadi terkejut karena hal itu dan dengan telapak tangannya yang patah, dia menjatuhkan belatinya. Itulah jurus rahasia Sik yang bernama Swallow. Jurus itu menghancurkan telapak tangan lawan dengan beradu pukulan. Dikarenakan hal itu, seketika tubuh kepala pelayan menjadi sepoyongan dan tidak menyanyiakan kesempatan. Sik kemudian menghimpun segenap tenaga pada tangan kanan dan kemudian dia meluncur ke kepala pelayan. Sik meninju kepala pelayan itu telak di tubuhnya dan dia terpental sampai membentur langit-langit lalu jatuh terhempas ke lantai. Pukulan Sik ini tentu saja sangat amat kuat dan dikarenakan hal itu kepala pelayan seketika tidak sadarkan diri. Di sisi lain, pria gendut yang melihat hal itu kemudian mulai menggigil ketakutan. Dia tercengang melihat bawahan andalannya tumbang. Si pria gemuk kemudian dengan gemetaran menatap Sik dan dia mengatakan, jika kamu membunuhku, maka keluarga yang berhutang padaku akan bangkrut. Keluarga gadis itu juga akan hancur dan semuanya akan menjadi susah. Kumohon pertimbangkanlah kembali. Mendengar itu, Sik membenarkan perkataan pria gemuk itu karena biar bagaimanapun meskipun dia melenyapkan pria gemuk itu, si gadis tidak akan bahagia. Dengan pikiran seperti itu, Sik kemudian mengatakan, aku tidak akan membunuhmu, tapi kau haruslah bertobat. Jangan lagi menindas orang-orang yang tidak mampu.
Di saat yang sama, tiba-tiba sebuah suara bergema muncul di ruangan itu. Sik kemudian menoleh ke arah datangnya suara yang berada di jendela, dan jendela di waktu itu sedang terbuka dengan adanya orang aneh sedang duduk di sana. Tubuh orang itu berotot dan dia mengenakan pakaian serba hitam dengan mengenakan helm hitam. Berbeda dengan Sik, helm hitam yang dikenakannya memiliki corak seperti halilintar kuning pada helm itu. Dengan bingung, Sik kemudian menanyakan siapakah orang itu, dan orang itu hanya tertawa. Beberapa saat setelahnya, orang aneh itu mengatakan, "Siapa aku? Aku adalah seberkas cahaya yang jatuh dalam kegelapan. Mereka memanggilku Lightning." Mendengar itu, Sik merasa jika suara itu tidaklah asing baginya. Mendengar perkenalan singkatnya saja, sebenarnya Sik sudah mengetahui siapa orang di balik helm itu. Dikarenakan hal itu, Sik menjadi sangat kebingungan tentang alasan mengapa orang itu berada di tempat ini. Di saat yang sama, ternyata pria gendut yang sedang berada di belakang Sik melarikan diri. Menyadari itu, Sik hendak menangkap pria gendut itu kembali, namun Sang Lightning menghentikannya. Sang Lightning kemudian langsung meluncur dengan cepat menuju ke arah Sik dan dia menyerang Sik, dan dengan mudahnya Sik berhasil dikalahkan. Melihat Sik yang sangat menyedihkan di waktu itu, Sang Lightning kemudian tertawa, "Hahaha, hanya segitukah kemampuanmu?" Sembari mengatakan itu, Sang Lightning berpose layaknya seorang yang sangat sinis, dan kemudian dia mengatakan, "Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Hari ini kulepaskan kamu, jadi pulanglah dan berlatihlah lebih banyak lagi. Hahaha." Setelah mengatakan itu, Sang Lightning kemudian langsung pergi melompat jendela, dan di sisi lain, seisi rumah menjadi gaduh karena keributan yang dibuat oleh keduanya. Para pengawal bangsawan gemuk lainnya kemudian segera datang menghampiri Sik dan mengepungnya. Sik sendiri sebenarnya dapat mengalahkan para pengawal itu dengan mudah, namun dikarenakan dia tidak ingin membuat masalah lagi, dia memutuskan untuk kabur. Sembari mengingat jika ini adalah kekalahan pertama sang pembela keadilan, Sik terus berlari melewati distrik bangsawan, distrik niaga, gudang-gudang penyimpanan, dan setelah memastikan tidak ada orang yang mengikutinya, Sik kemudian segera masuk ke markas rahasianya. Setelahnya, Sik langsung mencari gulungan sihir penyembuhan tingkat tinggi untuk menyembuhkan jari-jarinya yang telah putus. Singkat cerita, setelah menemukan gulungan sihir itu, jari-jari Sik pun berhasil disembuhkan. Setelahnya, Sik mulai mengingat-ingat lagi tentang pertarungannya melawan Sang Lightning. Sang Lightning itu menggunakan teknik Dewa Utara yang bahkan lebih baik dari Sik. Lebih kuat, lebih cepat, dan tidak banyak orang di dunia ini yang menguasai teknik Dewa Utara sebaik itu. Satu-satunya nama yang terpikirkan oleh Sik adalah Alexander. Alexander adalah nama gurunya, atau lebih tepatnya Dewa Utara Kalman III, dan jika diplesetkan namanya akan menjadi Alexander. Kata Thunder sendiri adalah sinonim dari kata Lightning, jadi singkatnya satu-satunya identitas sebenarnya yang terpikirkan oleh Sik di balik topeng Sang Lightning itu adalah seorang gurunya sendiri, atau Dewa Utara Kalman III atau Alexander Rybak. Sebelumnya, Sik telah dikalahkan oleh pria berhelm aneh yang menyebut diri sebagai Lightning. Dengan melihat kehebatannya serta bagaimana cara pria aneh itu berbicara dan tertawa, Sik menjadi sangat yakin jika pria itu tidak lain adalah gurunya sendiri atau Dewa Utara Kalman III. Oke, keesokan harinya seperti biasa Mama Putih akan membangunkan Sik di siang hari, dan kemudian Sik bergegas ke ruang makan. Seusai makan, Sik kemudian langsung bergegas berjalan keluar rumah untuk pergi ke tempat yang sudah lama tidak dikunjunginya.
Tempat itu adalah sebuah rumah yang terbuat dari besi yang diciptakan Rudeus, yang merupakan markas Dewa Kalman III dan juga tempat Zeke berlatih sewaktu masih kecil. Sesampainya di sana, Zeke kemudian langsung bergegas ke tempat latihan yang berada di ruang bawah tanah. Di sana, apa yang dilihat Zeke adalah seseorang yang sedang bermeditasi di tengah ruangan, dan pria itu tidak lain adalah Dewa Kalman III. Zeke kemudian menyapa gurunya itu dan seketika Kalman III langsung mengambil pedang di sampingnya. Dewa Kalman III setelahnya mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat, membuat 3 gelombang serangan secara horizontal, vertikal, dan diagonal ke arah Zeke. Kecepatan Kalman III dalam mengayunkan pedangnya tentu saja sangat tidak diragukan lagi, namun meskipun seperti itu, Zeke dapat menghindarinya karena dia sudah terbiasa. Setelahnya, Kalman III seketika sudah berada di depan Zeke sembari tersenyum dan mengatakan, "Yo Zeke, lama tidak berjumpa. Apa kamu sudah membutuhkan pedang sekarang?" Lagi-lagi Kalman III memamerkan kekuatannya yang luar biasa, namun Zeke sendiri tidak terkejut dengan hal itu karena dia sudah terbiasa dengan hal itu, dan menanggapi pertanyaan gurunya, Zeke menjawab jika dia tidak membutuhkan pedang. Alasan Zeke sendiri sangatlah sederhana, yaitu dikarenakan seorang penegak keadilan bergerak untuk melindungi yang lemah dan bukan membasmi kejahatan. Dua kata itu sekilas memanglah mirip, namun apa yang dimaksud Zeke adalah dia tidaklah ingin membunuh orang, setidaknya sampai saat ini. Mendengar jawaban muridnya, Kalman III kemudian menegaskan jika untuk melindungi yang lemah, pedang tetaplah dibutuhkan karena biar bagaimanapun seseorang tidak akan bisa melindungi siapapun jika dirinya adalah orang lemah. Keduanya kemudian berdebat panjang tentang konsep mereka masing-masing, namun meskipun seperti itu, Zeke sebenarnya sudahlah menyadari jika alasan dia tidak membutuhkan pedang adalah dikarenakan lawannya selama ini dapat dikalahkannya dengan mudah. Singkatnya, semua lawan yang ditemui Zeke hanyalah orang lemah, dan pertama kalinya dia kesulitan adalah kemarin malam saat bertarung melawan kepala pelayan bangsawan gemuk dan juga Lightning. Meskipun seperti itu, Zeke tetaplah masih percaya diri dengan kemampuannya karena dia merasa yakin jika identitas Lightning sebenarnya adalah gurunya sendiri, dan oleh karena itulah Zeke merasa jika kekalahannya sangatlah wajar. Mengesampingkan hal itu, Zeke setelahnya mengubah pembicaraan dan dia mulai menanyakan tentang apa yang dilakukan gurunya kemarin. Dewa Kalman III menjawab jika dirinya hanyalah bermeditasi di ruang latihan seharian. Dewa Kalman III menjawab dengan kikuk seolah dia menyembunyikan sesuatu, dan Zeke yang merasa aneh kemudian tanpa berbasa-basi kemudian langsung menanyakan apakah guru yang menyamar sebagai Lightning, mengapa guru menyelamatkan pria gemuk yang jahat itu. Mendengar pertanyaan Zeke, Kalman III terdiam sesaat dan setelahnya dia menjawab, "Ah, Lightning, aku pernah mendengar nama itu. Sepertinya dia adalah orang nomor 2 di organisasi Shadow Corp, dan untuk pria gemuk itu, dia pria terkaya di kota Ranoa, bukan? Sepertinya dialah yang mendanai Shadow Corp." Lagi-lagi Kalman III menjawab pertanyaan Zeke dengan kikuk dan menyadari jika gurunya sedang berakting. Zeke menjadi sangat kebingungan. Apa yang Zeke ketahui adalah gurunya benar-benar tidak pernah berusaha berbohong sampai menyusun rentetan cerita. Meskipun sudah menyadari kebohongan gurunya, Zeke tetaplah menghargai usaha gurunya, dan kemudian dia hanya menanyakan tentang apa tujuan dari Shadow Corp. Kalman III kemudian terdiam sejenak dan setelahnya dia menjawab jika mungkin Rudeus lebih mengetahui tentang hal itu. Mendengar jawaban gurunya yang sangat payah dalam berbohong, Zeke kemudian tetap berterima kasih kepadanya dan setelahnya dia pergi ke kedai Goblin Mabuk. Kedai Goblin Mabuk adalah kedai yang biasanya dikunjungi Zeke, dan alasan kenapa kedai itu dinamakan Goblin Mabuk adalah dikarenakan kedai itu merupakan tempat berkumpulnya penjahat kelas teri.
Jadi singkatnya, kedai itu adalah tempat penjahat lemah berkumpul, dan dikarenakan goblin digambarkan sebagai monster terlemah, nama kedai itu pun dinamai Goblin Mabuk. Oke, mengesampingkan hal itu, seperti biasanya Sik ke sana untuk menemui temannya yang bernama George. Sik kemudian menanyakan tentang apakah dia mempunyai informasi tentang Shadow Corps. Mendengar pertanyaan Sik, George kemudian langsung membungkam mulut Sik seolah-olah Shadow Corps adalah benar-benar organisasi yang sangat menyeramkan. George kemudian memperingati Sik supaya tidak menyebut namanya dengan sembarangan, dan meskipun mengatakan itu, George ternyata memiliki informasi tentang Shadow Corps. Sik kemudian menanyakan tentang keberadaan bos Shadow Corps, dan George pun langsung mengambil peta di sakunya yang sudah berisi tentang letak keberadaan bos Shadow Corps. Melihat itu, Sik merasa ada yang aneh karena semuanya seperti sudah direncanakan, mulai dari gurunya yang mengatakan jika Lightning adalah orang nomor 2 Shadow Corps, dan George yang langsung mempunyai peta keberadaan orang nomor 1 Shadow Corps. Dengan melihat semua itu, tentunya satu nama yang kemungkinan besar adalah pimpinan Shadow Corps sudah terpikirkan oleh Sik. Meskipun Sik sendiri sebenarnya cukup takut menemui orang itu, dia kemudian membulatkan tekadnya karena dia benar-benar penasaran dengan apa tujuan sebenarnya dari organisasi Shadow Corps. Dengan rasa penasarannya itu, Sik kemudian mengikuti peta yang diberi George, dan singkat cerita Sik akhirnya telah sampai di lokasi. Tempatnya adalah di distrik Niaga, di dalam sebuah rumah yang biasa-biasa saja. Sik kemudian memasuki rumah itu, dan di dalamnya dia menemukan sebuah lingkaran teleportasi, dan kemudian Sik menginjakkan kaki ke lingkaran teleportasi itu. Sik kemudian dipindahkan di sebuah ruangan gelap seperti penjara, dan meskipun dalam kegelapan, Sik yang sudah membulatkan tekadnya terus berjalan maju hingga akhirnya dia sampai di tempat yang cukup luas dan terang. Tempat itu mendapatkan cahaya dari 6 pilar api yang mengitari tempat itu, dan tepat di tengah-tengahnya terdapat sebuah singgasana dengan dekorasi tengkorak dan seseorang sedang duduk di sana. Pria itu mengenakan jubah hitam dengan helm hitam juga, dan nuansa di sana benar-benar menggambarkan sarang kejahatan. Lantas, siapakah pria yang sudah menanti kedatangan Sik itu? Cerita dimulai di suatu tempat misterius, tempat pimpinan Shadow Corps berada. Tempat itu dikelilingi 6 pilar yang menyala terang menyinari kegelapan di sana, dan tepat di tengah-tengahnya terdapat sebuah singgasana dengan dekorasi tengkorak, dan ada seseorang yang duduk di sana. Orang itu mengenakan topeng dan mantel hitam, dan melihat kedatangan Sik, orang aneh itu seketika langsung berdiri seolah dia memanglah sudah menunggu kedatangannya, dan dia kemudian tertawa sembari menyebut dirinya seorang kesatria kegelapan. Orang aneh itu mengatakan hal seperti itu dengan pose pahlawan yang sering dilakukan oleh Sik, dan hanya dengan melihatnya saja Sik langsung mengetahui siapa orang di balik topeng dan mantel hitam itu. Orang itu tidak lain adalah orang yang sangat dihormati oleh Sik, yaitu ayahnya sendiri atau Rudeus Greyrat. Meskipun Sik selalu menghindarinya, namun dia tetaplah selalu ingat dengan suara ayahnya, dan ditambah lagi di balik mantel hitam yang dikenakan orang aneh itu pun juga terlihat jubah abu-abu yang selalu dikenakan oleh Rudeus. Singkatnya, penyamaran Rudeus di saat itu sangatlah benar-benar payah, namun meskipun seperti itu, Sik sendiri juga menyadari jika semua itu disengaja oleh ayahnya. Jadi intinya Rudeus sendiri sebenarnya dapat menyamar dengan lebih profesional, dan mengesampingkan hal itu, Rudeus yang sudah tidak dapat menyembunyikan identitasnya pun menunjukkan dirinya. Sik kemudian menanyakan alasan ayahnya melakukan semua itu, dan Rudeus pun menjawab jika dia hanya ingin bertemu dengan Sik karena dia selalu menghindari Rudeus. Mendengar itu, Sik menjadi terdiam karena takut dimarahi oleh ayahnya, dan di sisi lain Rudeus kemudian mengajak Sik berpindah ke tempat lain untuk membicarakan semua itu.
Keduanya kemudian pergi dari tempat misterius dan singkat cerita mereka telah sampai di kedai Goblin Mabuk. Kedai itu adalah kedai yang sering dikunjungi oleh Sik, dan dengan melihat pilihan ayahnya, Sik tentu saja langsung menyadari jika ternyata selama ini ayahnya mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Sik. Di saat itu keadaan di sana sangatlah ramai, namun dikarenakan kedatangan Rudeus, sebagian besar pelanggan di sana langsung melarikan diri karena biar bagaimanapun kedai itu adalah sarang para penjahat. Mengesampingkan hal itu, setelahnya keduanya masuk ke dalam kedai dan mereka duduk di ujung belakang kedai. Di sana mereka memesan bir dan makanan, dan setelahnya Rudeus mulai membicarakan tentang apa yang selama ini dilakukan oleh Sik dan alasan mengapa dia menghindarinya. Suasana yang terbangun di antara mereka sangatlah canggung di waktu itu karena keduanya memanglah sudah lama tidak bertemu, dan singkat cerita dikarenakan efek alkohol keduanya kemudian mulai terbuka satu sama lain. Inti pembicaraan mereka di saat itu adalah Sik salah mengira jika Rudeus akan memarahinya karena dia tidak menikahi Sariel Anemoi Asura. Dalam kenyataannya sendiri, Rudeus tidaklah pernah memaksa Sik menikahinya, dan mendengar itu Sik pun menjadi sedikit lega. Setelahnya Sik juga menceritakan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan ke orang lain sebelumnya, yaitu keinginannya untuk membantu temannya di Akademi Asura, yaitu Pak JR. Sik sendiri sebenarnya menyadari jika keinginan Pak JR adalah melakukan kudeta di kerajaan Sirone yang mungkin merusak hubungan yang telah dibangun oleh ayahnya selama bertahun-tahun, dan meskipun seperti itu, Sik tetaplah ingin membantu Pak JR. Mendengar perkataan Sik, Rudeus kemudian menghela nafas panjang, dan setelah beberapa saat terdiam, Rudeus menyetujui keinginan Sik. Bagi Rudeus sendiri, apa yang terpenting adalah keluarganya, dan Rudeus hanya berpesan supaya Sik dapat pulang dengan selamat. Mendengar respon dari ayahnya, Sik menjadi sangat amat terkejut karena selama ini apa yang dia pikirkan semuanya adalah salah. Dia mengira jika ayahnya akan memarahinya jika dia mengatakan hal itu, namun apa yang dikatakan Rudeus sangatlah berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkannya. Singkatnya, apa yang terjadi di antara mereka adalah kesalahpahaman, dan setelahnya Rudeus duduk di sebelah Sik sembari menepuk pundaknya layaknya seorang ayah dan anak pada umumnya. Setelah pembicaraan itu, hubungan di antara keduanya seketika membaik, dan untuk Rudeus sendiri yang sudah sangat mabuk berat di waktu itu, seperti biasa kemusuhan Rudeus kambuh dan dia memegangi tubuh pelayan di sana. Seperti biasanya juga, Rudeus kemudian dihajar oleh pelayan itu dan kemudian dia muta-muta di depan kedai. Melihat ayahnya, Sik kemudian ingin menggunakan sihir penyembuhan untuk mengobati rasa mabuknya, namun Rudeus menolaknya. Rudeus di saat itu sangatlah gembira karena bisa bertemu dan berbincang-bincang dengan Sik, dan singkat cerita keduanya pun pulang ke rumah bersama sembari menyanyikan lagu Cidarman sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, keduanya kemudian langsung tidur di kamarnya masing-masing, dan keesokan harinya tidak seperti biasanya. Kali ini Sik bangun pagi-pagi dengan wajahnya yang sangat ceria dan tanpa beban. Di pagi hari itu, Sik kemudian pergi ke ruang makan untuk membantu ketiga ibunya memasak, dan kebetulan ketiga ibunya itu ternyata memang sedang merumpi di ruang makan. Melihat kedatangan Sik, Silpi kemudian menyapanya dengan gembira, dan kemudian dia menanyakan tentang apa yang sudah dibicarakan Sik dengan ayahnya karena dia melihat jika Rudeus pulang dengan sangat gembira kemarin. Mendengar pertanyaan ibunya, Sik kemudian menjadi sedikit malu-malu, dan setelahnya dia menjelaskan keadaannya. Dia menjelaskan jika dia akan pergi ke kerajaan Sirone untuk membantu Pak JR membangun sebuah negara baru, atau dengan kata lain melakukan kudeta. Mendengar penjelasan Sik, ketiga ibunya tentu saja menjadi sangat terkejut karena apa yang mereka tahu kemarin hari, Sik masihlah seorang pengangguran yang lontang-lantung di kota.
Dikarenakan itu juga ketiga ibu Sik seketika menjadi sedih, terutama Silpi yang tak kuasa menahan air matanya dikarenakan dia adalah ibu kandung Sik. Keheningan terjadi di tengah-tengah mereka dan setelah beberapa saat Eris lah yang mulai membuka pembicaraan. Eris dengan tenang kemudian menanyakan apakah melindungi Pak JR adalah hal yang benar-benar penting. Sik mengiyakan pertanyaan Eris dan setelahnya sembari tersenyum Eris mengatakan jika memang itu adalah keputusanmu maka lakukanlah yang terbaik. Senyuman Eris sendiri adalah sesuatu yang sudah sangat lama tidak dilihat oleh Sik dan melihat itu Sik langsung menyadari jika selama ini juga dia selalu mencemaskan keadaan Sik yang seorang pengangguran. Setelahnya giliran Roxy yang membuka mulutnya dan dia mengatakan, apakah kamu tidak akan menikahi Sariel? Sik mengiyakan pertanyaan Roxy dan dia juga meminta maaf karena sudah menolak semua wanita yang sebelumnya sudah ditawarkan oleh Roxy. Mendengar jawaban Sik, Roxy hanya tersenyum sembari mengatakan tidak apa-apa. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, hiduplah sesuai keinginanmu dan jika kau sudah menemukan jalan hidupmu maka laluilah. Seperti biasa, Roxy selalu memberikan nasihat dengan lembut ke anak-anaknya dan setelahnya sembari meneteskan air mata, Silpi mengatakan jika rumah akan menjadi sepi dengan kepergian Sik. Mendengar itu, Sik menjadi teringat dengan ibunya yang tidak pernah mengeluh mengurusnya yang seorang pengangguran, namun meskipun seperti itu, keputusan Sik sudahlah sangat bulat karena Pak JR adalah satu-satunya teman dekat yang dimiliki olehnya di Akademi Asura. Mengetahui itu, Silpi mencoba tersenyum sembari mengatakan jika dirinya senang melihat Sik sudah menemukan jalan hidupnya. Meskipun Silpi mencoba tersenyum, namun air matanya tetaplah tidak dapat berhenti dan melihat itu, Sik kemudian memeluk ibunya diikuti oleh Eris dan juga Roxy. Singkat cerita, setelah keadaan mulai tenang, ketiga ibu Sik kemudian mulai menyiapkan makanan dan di saat makan, Sik tidak lupa meminta izin kepada dua neneknya yaitu Zenith dan juga Lilia. Mendengar keputusan Sik, kedua neneknya itu menjadi sangat senang karena akhirnya dia menemukan jalan hidupnya dan kemudian kedua neneknya itu membelai rambut Sik dengan lembut. Beberapa saat setelahnya, Rudeus akhirnya terbangun dari tidurnya dan dengan rambutnya yang acak-acakan dia bergabung ke ruang makan dan hanya tersenyum melihat kebersamaan keluarganya. Begitulah keadaan di rumah Rudeus di waktu itu dan dengan kepergian Sik, maka yang tersisa di Saria hanyalah Lara dan juga Lily yang memang memiliki pekerjaan di Saria. Keduanya di waktu itu tidak berada di rumah karena mereka berdua memang memiliki kebiasaan saling menginap di tempat kerja masing-masing. Oke, singkat cerita seusai makan, Sik kemudian bersiap untuk berangkat ke kerajaan Zirone, namun sebelum itu dia mengunjungi Akademi Sihir Saria terlebih dahulu. Di sana dia melihat-lihat keadaan akademinya sewaktu masih kecil dan secara kebetulan dia juga bertemu dengan gadis berambut kuning. Gadis itu sendiri tidak lain adalah gadis yang ingin diselamatkannya dari pria gemuk, namun ternyata semuanya hanyalah kesalahpahaman. Gadis itu terlihat sangat bahagia setelah pernikahannya dengan pria gemuk dan dia juga menjelaskan jika pria gemuk itu sebenarnya adalah orang yang baik, hanya saja sifat cabulnya memanglah tidak dapat dikontrol. Mendengar hal itu, Sik merasa lega dan dari itu juga dia akhirnya dapat belajar jika menilai orang hanya dari penampilan atau dari luarnya saja adalah sebuah kesalahan. Setelahnya Sik berjalan ke lantai 2 akademi tempat Lara bekerja. Di sana Lily ternyata juga sedang berada di sana dan singkat cerita Sik kemudian menjelaskan jika dia akan pergi ke kerajaan Zirone untuk membantu Pak JR. Mendengar itu Lily menjadi ngambek karena dia sudah terlanjur mengatakan kepada bosnya jika dia akan memiliki asisten pribadi dan dalam hal ini tentu saja adalah Sik.
Keputusan Lily sendiri memanglah keputusan sepihak, dan mengetahui itu Sik kemudian meyakinkan adiknya untuk membatalkan permintaannya. Di sisi lain, kakaknya Lara hanya terdiam mendengar perkataan Sik karena dia sudah mengetahui jika semua itu akan terjadi melalui ramalannya. Beberapa saat setelahnya dia barulah membuka mulutnya dan menanyakan bagaimana dengan Cidarman. Sik menjawab jika dia sudah berhenti menjadi Cidarman. Lara kemudian bertanya lagi, jika kamu berhenti menjadi pembela kebenaran, apa kamu akan menjadi penjahat? Sik menjawab jika dia masihlah akan membantu orang-orang, hanya saja berikutnya dia tidak akan lagi menyembunyikan identitasnya. Mendengar jawaban Sik, Lara merasa puas dan sembari tersenyum dia mengatakan, "Tumben di hari ini kamu pintar." Senyuman Lara itu adalah hal yang sudah lama tidak dilihat oleh Sik, dan hanya dengan mendengar kakaknya tidak lagi menyebutnya bodoh, Sik sudahlah merasa sangat senang. Setelahnya Sik hendak pergi meninggalkan kedua saudaranya itu, dan Lily kemudian mengingatkan jika dia pasti akan merindukannya. Lara kemudian juga mengingatkan jika seberapa jauh Sik akan pergi, mereka tetaplah seorang saudara, jadi jika kedepannya mengalami kesulitan, jangan ragu untuk meminta bantuan. Begitulah kata perpisahan yang diucapkan kedua saudara berambut birunya, dan kemudian Sik berjalan mengelilingi kota Saria. Di sana dia berpamitan dengan seluruh penduduk di sana, dan secara kebetulan dia juga bertemu dengan George di jalanan. Sik kemudian menjelaskan jika dia akan pergi, dan di sisi lain George kemudian juga bercerita jika dia sudah tidak memiliki pekerjaan karena sudah tidak memiliki target untuk menjual informasi. Mendengar perkataan temannya, Sik menjadi teringat dengan adiknya Lily yang membutuhkan seorang asisten, dan dengan begitu Sik menawari George untuk bekerja dengannya, dan George menerima tawaran itu dengan senang hati. Setelah berkeliling kota, Sik kemudian pergi ke tempat gurunya, yaitu Dewa Kalmantiga. Di sana seperti biasa dia sedang bermeditasi sembari menunggu kedatangan murid kesayangannya, dan mengetahui kedatangan Sik, Kalmantiga langsung berpose sembari menyambutnya. Kalmantiga kemudian juga mengulurkan pedang kesayangan Sik dulu, seolah-olah dia sudah mengetahui jika Sik akan pergi untuk membasmi sebuah kejahatan yang lebih besar. Pedang itu sendiri adalah sebuah pedang besar berwarna hitam legam seperti batu obsidian yang menyatu sempurna di kegelapan malam, yang dibuat oleh dewa besi, dan pedang itu bernama Moonblade atau pedang bulan. Sik menerima pedang itu dengan senang hati, dan setelahnya dia tidak lupa juga menjelaskan jika dia akan segera pergi ke kerajaan Sirone untuk membantu Pak JR. Mendengar itu, Kalmantiga tidak banyak berbasa-basi, dan dia kemudian meminta Sik melakukan latih tanding dengannya untuk terakhir kalinya, serta mengajarkan teknik terakhir gaya Dewa Utara untuk mencapai tingkat Kaisar Dewa Utara. Singkat cerita, keduanya kemudian mulai berlatih tanding, dan seperti biasa pertandingan itu berakhir dengan kekalahan telak Sik. Kekuatan Sik saat itu memanglah belum bisa mengimbangi gurunya, dan kemudian Kalmantiga mengajak Sik pergi ke suatu tempat yang tidak lain adalah kediaman pria terkaya di Saria, yaitu pria gemuk yang sebelumnya dihajar habis-habisan oleh Sik. Pria gemuk itu menyambut kedatangan mereka berdua dengan sangat ramah, dan setelahnya Sik meminta maaf atas keributan yang sudah dibuatnya, dan pria gemuk itu langsung memaafkannya sembari tersenyum. Jika dilihat sekali lagi, pria gemuk itu benar-benar terlihat seperti penjahat, namun meskipun seperti itu, ternyata apa yang dikatakan ayahnya, gurunya, serta wanita berambut kuning ternyata memanglah benar, yang mana mereka mengatakan jika pria gemuk sebenarnya adalah orang yang baik. Mengetahui itu, Sik kembali menyadari kesalahannya, dan singkat cerita langit pun sudah mulai gelap dan Sik kembali ke rumahnya. Singkat cerita, hari pun cepat berlalu, dan di pagi hari dengan perasaan lega,
Sik kemudian berpamitan dengan ketiga ibunya beserta dua neneknya dan pergi meninggalkan rumah. Sik memilih untuk berjalan kaki dan sesampainya di gerbang kota, di sana sudah berdiri seorang pria dengan jubah abu-abu yang tidak lain adalah ayahnya. Di sana Rudeus ternyata sudah menunggunya dan dia kemudian memberikan sebuah tas yang cukup berat kepada Sik. Dikarenakan penasaran, Sik kemudian membuka tas yang diberikan ayahnya dan ternyata isinya adalah helm dengan lambang bulan sabit yang sering digunakan Sik saat menjadi kesatria bulan. Melihat itu, Sik tentu saja menjadi sangat terkejut karena dia sudah berhenti menjadi kesatria bulan dan setelahnya dia menanyakan alasan ayahnya memberi helmnya itu. Rudeus kemudian menjawab jika helm itu adalah bukti usaha kerasnya menjadi seorang pembela kebenaran dan dia percaya jika helm itu dapat membantunya jika Sik mengalami keadaan yang sulit. Singkatnya, helm itu menyimpan kenangan Sik saat menjadi seorang kesatria bulan dan mendengar nasihat ayahnya, Sik pun memutuskan untuk membawa helm itu. Setelahnya Sik berpamitan kepada ayahnya dan Rudeus kemudian menepuk pundak Sik sembari mengatakan berusahalah sebaik mungkin dan kemudian mendorong Sik. Begitulah Sik melangkahkan kakinya meninggalkan kota Saria untuk memulai jalan hidup barunya di kerajaan Sirone tempat Pak JR berada, meninggalkan statusnya yang seorang pengangguran mulia. Setelah mencurahkan isi hatinya kepada Rudeus, sang kesatria bulan kini telah menemukan jalan hidup barunya dan dia pun kemudian pergi ke kerajaan Sirone untuk membantu Pak JR membangun sebuah negara. Sementara Sik melakukan perjalanan ke kerajaan Sirone, Pak JR saat ini tengah berusaha keras membangun wilayahnya. Wilayah yang dibangun oleh Pak JR sendiri adalah sebuah wilayah yang tandus dan dikelilingi hutan yang penuh monster dan letaknya tepat di tenggara rahang bawah naga. Tempat itu sendiri sebenarnya adalah tempat yang sangat strategis, namun dikarenakan untuk bertahan hidup di sana cukuplah sulit, tanah itu menjadi jarang terjamah dan bahkan tuan tanah sebelum Pak JR benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dia membawa 100 orang bawahan. Meskipun seperti itu, Pak JR tidaklah menyerah karena ambisinya yang sangat besar dan meskipun dirinya juga hanya diberi 10 bawahan karena dibenci, dia tetap terus berusaha. Pak JR sangat mengayomi para bawahannya itu sehingga hubungan di antara mereka sangat baik dan selain dari hal itu, Pak JR jugalah yang melindungi mereka dari serangan para monster di hutan. Kemampuan Pak JR sebenarnya hanya biasa-biasa saja, namun meskipun seperti itu dia tetaplah cukup kuat untuk melindungi bawahannya dari para monster. Singkat cerita, Pak JR terus mengembangkan wilayahnya itu dengan menebang kayu-kayu di hutan dan menjualnya dengan harga murah karena dia melakukan itu tanpa sepengetahuan kerajaan Sirone. Singkatnya, apa yang dilakukan Pak JR adalah pekerjaan ilegal, namun para bawahannya tidak ada yang memprotesnya karena biar bagaimanapun Pak JR adalah tuan tanah di sana. Begitulah cara Pak JR bertahan hidup dan menghasilkan uang, dan dengan itu juga Pak JR kemudian mulai merekrut orang-orang berbakat dari penjuru dunia. Wilayah itu perlahan-lahan semakin berkembang dan di setiap harinya selalu ada pengunjung yang menawarkan kemampuan mereka masing-masing untuk bergabung dengan Pak JR. Layaknya sebuah bisnis yang sudah surplus, wilayah itu semakin berkembang terus-menerus, namun sayangnya di suatu hari terdapat sebuah kejadian yang sangat misterius. Secara tiba-tiba para penebang pohon di hutan tewas dengan sangat mengenaskan dengan dada berlubang di bawah pohon besar. Kejadian itu terus-menerus berulang hingga akhirnya guild penebang pohon tidak lagi mau bekerja sama dengan Pak JR sampai situasinya membaik. Situasi di sana itu benar-benar sangat mengerikan, namun Pak JR lagi-lagi tidak menyerah dan dia kemudian menyewa beberapa prajurit bayaran tingkat tinggi.
Pak JR dan para prajurit bayaran itu kemudian mulai menyelidiki kasus yang terjadi di hutan, dan singkat cerita mereka akhirnya menemukan suatu kejanggalan di mana semua korban diletakkan pada pohon yang sama, yaitu pohon basikara. Pohon itu adalah pohon langka yang dapat hidup berabad-abad yang hanya ada di hutan belantara sekitar wilayah Pak JR. Mengetahui hal itu, Pak JR kemudian membuat rumah dari ranting-ranting pohon basikara untuk memancing pelaku keluar, dan singkat cerita, benar saja sang pelaku menunjukkan dirinya di wilayah Pak JR. Sang pelaku itu sendiri memiliki kulit gelap dengan pakaian primitif dan tombak sebagai senjata yang berasal dari suku Ubaba. Para suku Ubaba itu menganggap pohon basikara sebagai pohon suci, dan oleh karena itulah mereka menjadi sangat marah ketika Pak JR menebang ranting pohon basikara. Suku Ubaba menggunakan bahasa dewa tempur yang hanya dimengerti oleh Pak JR, dan oleh karena prajurit bayaran Pak JR tidak mengerti bahasa dewa tempur, mereka kemudian langsung menyerang para suku Ubaba. Prajurit bayaran itu langsung tewas seketika karena perbedaan kekuatan tempur yang cukup tinggi, dan setelahnya dikarenakan suku Ubaba sangat murka, Pak JR pun dibawa ke kedalaman hutan. Di sana terdapat desa kecil tempat suku Ubaba tinggal, dan Pak JR kemudian dikurung dalam penjara kayu untuk dikorbankan kepada dewa saat bulan purnama. Singkat cerita, hari pun cepat berlalu, dan di malam bulan purnama seperti yang sudah direncanakan, Pak JR kemudian dikeluarkan dari kurungan. Di sana dia dikelilingi penduduk suku Ubaba, dan kemudian salah satu dari mereka mulai mengeluarkan sebuah pisau untuk mengorbankan Pak JR. Di saat itu Pak JR benar-benar ketakutan, dan tepat di saat pisau itu hendak menusuk jantungnya, seseorang berteriak dari atas pohon yang tinggi tepat di bawah sinar bulan. Pria itu mengenakan helm berlogo bulan sabit, dan kali ini dia tidak lagi menyebut diri sebagai kesatria bulan, melainkan menggunakan namanya sendiri, yaitu Sighart Saladin Greyrat. Sig kemudian melompat tepat di tengah-tengah mereka, dan melihat itu kepala desa suku Ubaba menjadi sangat marah karena upacara pengorbanan mereka diganggu. Semua penduduk kemudian menginjak-injak tanah diikuti oleh tombak mereka, begitu juga dengan kepala desa mereka yang mengartikan jika mereka menantang Sig. Kepala desa suku Ubaba kemudian juga mengatakan jika pertarungan akan diadakan 1 lawan 1, dan siapa yang kalah akan mengikuti permintaan pemenang. Sepertinya hal itu adalah budaya di suku Ubaba, dan orang yang akan melawan Sig adalah seseorang yang masih terdiam duduk menyila di samping kepala suku. Pria itu bernama Herpel, dan dia memiliki tubuh sangat besar dengan tinggi lebih dari 2 meter, dan dia adalah prajurit terkuat suku Ubaba. Dengan memegang tombak di tangannya, Herpel mulai mendekati Sig, dan dengan keduanya saling berhadapan, pertarungan pun akhirnya dimulai. Herpel dengan tombaknya dan Sig dengan pedang hitam besarnya kemudian melihat satu sama lain, dan beberapa saat setelahnya benturan keras pun terjadi. Benturan itu bukan berasal dari senjata mereka, melainkan bahu mereka yang saling bertabrakan seolah mereka ingin menentukan kemenangan dengan kekuatan fisik. Pertarungan di waktu itu terlihat seperti pertarungan antara anak-anak melawan orang dewasa, namun meskipun seperti itu, dengan bahu kecilnya Sig dapat mendorong mundur lawannya. Sig terus menekan Herpel dengan kekuatannya, dan alhasil Herpel pun terlempar ke belakang diikuti oleh semua orang di sana termasuk Pak JR. Singkatnya, pertarungan itu dimenangkan Sig dengan telak, dan seperti kesepakatan, Sig kemudian meminta suku Ubaba untuk menjadi sekutu Pak JR. Ketua suku Ubaba tidak dapat menolak permintaan Sig, dan akhirnya kedua belah pihak menjadi sekutu, dan kemudian Pak JR dan juga Sig diantar mereka kembali ke wilayah Pak JR. Sesampainya di sana, Sig kemudian memegang pundak Pak JR seraya mengatakan, "Inilah jawabanku atas permintaanmu sewaktu kelulusan di Akademi Asura." Mendengar itu, Pak JR tidak dapat menahan air matanya, dan dia sangat berterima kasih kepada Sig yang telah menolongnya.
Setelah kejadian itu, Sik dan Pak JR terus bekerja sama membangun negaranya, dan singkat cerita setelah berpuluh-puluh tahun mereka pun berhasil mengembangkan wilayah yang awalnya sangat tandus. Wilayah itu diberi nama Ordo Kesatria Naga Hitam, dan selama berpuluh-puluh tahun itu juga Pak JR akhirnya menikahi anak kepala desa suku Ubaba dan selalu berperang dengan kerajaan Asura di barat, kerajaan Dewa Ogre di utara, dan kerajaan Sirone di selatan. Tujuan dari kerajaan-kerajaan itu tidak lain adalah untuk merebut wilayah Kesatria Naga Hitam, namun Kesatria Naga Hitam selalu dapat bertahan. Komandan pasukan Pak JR sendiri di waktu itu adalah cucunya sendiri, yaitu seorang wanita berkulit gelap dengan rambut biru bernama Lauri yang mempunyai gelar Putri Jeritan. Sedangkan untuk Sikhat Saladin Greirat, dirinya di saat itu menjadi wakil komandan Pak JR, dan dia juga sudah menyandang gelar sebagai Dewa Kematian atau posisi kelima dari 7 kekuatan dunia. Cerita tentang bagaimana Sik dapat menjadi Dewa Kematian tidak disebutkan, namun dengan melihat Sik yang memiliki banyak luka di wajah serta tubuhnya, kemungkinan dia sudahlah bertarung dengan Randolph Mariane atau Dewa Kematian sebelumnya, dan tentunya dia berhasil menang. Kemungkinan lainnya tentu saja adalah Sik ditunjuk langsung oleh Randolph, mengingat dia adalah mantan pengawal ayah Pak JR dan dia jugalah yang menjaga Pak JR sewaktu masih kecil. Oke, mengesampingkan hal itu, di waktu itu cucu Pak JR bernama Lauri sudah berusia 20 tahun, sehingga dengan melihat itu maka dapat diketahui jika usia Sik dan Pak JR saat itu kurang lebih adalah 60 tahun. Wajah Pak JR sudahlah mengkerut di saat itu, namun berbeda dengannya, Sik masihlah terlihat seperti pria berusia 40 tahunan karena dia memiliki 1/8 darah elf dari ibunya Sylphie. Oke, itu adalah bab akhir dari WN Mushoku Tensei Extra Chapter yang menceritakan tentang kisah perjalanan Sikhat Saladin Greirat. Sebenarnya di akhir kisah diceritakan jika perang besar akan terjadi antara 4 kubu, yaitu wilayah Kesatria Naga Hitam, kerajaan Asura, kerajaan Dewa Ogre, dan kerajaan Sirone. Namun dikarenakan perang itu masih belum jelas, jadi sekian dulu untuk kisah anak keempat Rudeus, yaitu Sikhat Saladin Greirat. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.